Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qur'ani Parawilwa Dikta. Saya di sini akan mempresentasikan tentang filsafat ilmu yang membahas tentang rasionalisme. Secara etimologis, rasionalisme berasal dari kata bahasa Inggris rationalism. Kata ini berakar dari kata dalam bahasa Latin yaitu ratio, yang berarti akal. Secara terminologis, rasionalisme adalah faham filsafat yang menyatakan bahwa akal merupakan alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Suatu pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Menurut Descartes, rasio atau akal merupakan sumber kebenaran. Hanya rasio sajalah yang dapat membawa orang pada yang benar. Hanyalah tindakan akal yang terang benderang yang disebut ideals clairs et distances. Pikiran yang terang benderang dan terpilah-pilah. Ide terang benderang ini pemberian Tuhan sebelum orang dilahirkan, atau ide bawaan sebagai pemberian Tuhan, maka tak mungkin tak benar. Disebut aliran rasionalisme karena aliran ini menganggap sumber kebenaran hanyalah rasio. Adapun pengetahuan indera dianggap sering menyesatkan dalam bidang agama. Aliran rasionalisme adalah lawan dari otoritas dan biasanya digunakan untuk mengkritik ajaran agama. Dalam bidang filsafat, rasionalisme adalah lawan kata dari empirisme dan sering berguna untuk menyusun teori pengetahuan. Sejarah rasionalisme sudah tua sekali. Thales telah menerapkan rasionalisme dalam filsafatnya. Ini dilanjutkan dengan jelas sekali pada orang-orang sofis dan tokoh-tokoh penentangan, Socrates, Plato, Aristoteles, dan juga beberapa tokoh sesudah itu. Pada zaman modern filsafat, tokoh pertama rasionalisme ialah Descartes. Tokoh besar rasionalisme lainnya yaitu Baruch Spinoza dan Leibniz. Zaman modern dalam sejarah filsafat biasanya dimulai oleh filsafat Descartes. Kata modern di sini hanya digunakan untuk menunjukkan suatu filsafat yang mempunyai corak yang amat berbeda, bahkan berlawanan dengan corak filsafat pada abad pertengahan Kristen. Corak utama filsafat modern dimaksud di sini ialah dianutnya kembali rasionalisme seperti pada masa Yunani kuno. Gagasan itu disertai oleh argumen yang kuat diajukan oleh Descartes. Oleh karena itu, gerakan pemikiran Descartes sering juga disebut bercorak Renaissance. Riwayat hidup Descartes. René Descartes atau Renatus Sertesius adalah putra keempat Jacinthe Descartes, seorang anggota parlemen kota Brittany, provinsi Renatus di Prancis. Kakaknya, Pierre Descartes, adalah seorang dokter. Neneknya juga berlatar belakang kedokteran. Dilahirkan pada tanggal 31 Maret 1596 di La Haye, sekarang disebut La Haye Descartes, provinsi Touraine. Descartes kecil yang mendapat nama Baptiste Reine tumbuh sebagai anak yang menampakkan bakatnya dalam bidang filsafat, sehingga ayahnya pun memanggilnya dengan julukan si filsuf cilik. Descartes menghabiskan masa hidupnya di Swedia tatkala ia memenuhi undangan Ratu Christine yang menginginkan pelajaran-pelajaran yang diharuskan diajarkan di setiap jam 5 pagi menyebabkan Descartes jatuh sakit yang menjemput ajalnya pada tahun 1650 ketika ia belum sempat menikah. Selain mencurahkan perhatiannya dalam bidang filsafat, Descartes juga dikenal sebagai seorang polymath, yaitu seorang yang mempunyai perhatian yang luas dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu pasti. Sumbangannya yang besar dalam dunia ilmu adalah keberhasilannya menemukan ilmu ukur koordinat.
Descartes mengemukakan argumentasi yang amat terkenal, yaitu argumentasi tertuang di dalam metode cogito tersebut. Metode. Agar filsafat dan ilmu pengetahuan dapat diperbarui, kita terutama memerlukan suatu metode yang baik. Demikian pendapat Descartes. Untuk menemukan basis yang kuat bagi filsafat, Descartes meragukan lebih dahulu segala sesuatu yang dapat diragukan. Mula-mula ia mencoba meragukan semua yang dapat diindra, objek yang sebenarnya tidak dapat diragukan. Inilah langkah pertama metode cogito tersebut. Dia meragukan adanya badannya sendiri. Keraguan itu menjadi mungkin karena pada pengalaman mimpi, halusinasi, ilusi, dan juga pada pengalaman roh halus, ada yang sebenarnya itu tidak jelas. Pada keempat keadaan itu, seseorang dapat mengalami sesuatu seolah-olah dalam keadaan yang sesungguhnya. Di dalam mimpi seolah-olah seseorang mengalami sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi. Persis seperti tidak mimpi atau seperti jaga ketika ia terjaga, seperti itu. Begitulah pula pada pengalaman halusinasi, ilusi, dan kenyataan gaib. Tidak ada batas yang tegas antara mimpi dan jaga. Oleh karena itu, Descartes berkata, aku dapat meragukan bahwa aku duduk di sini dalam pakaian siap untuk pergi keluar. Ya, aku dapat meragukan itu, karena kadang-kadang aku bermimpi. Persis seperti itu, padahal aku ada di tempat tidur, sedang bermimpi. Tidak ada batas yang tegas antara mimpi, sedang mimpi dan jaga. Tatkala bermimpi rasa-rasanya seperti bukan mimpi. Siapa yang dapat menjamin kejadian-kejadian waktu jaga yang kita katakan sebagai jaga ini, sebagaimana kita alami adalah kejadian-kejadian yang sebenarnya bisa jadi bukan mimpi. Tidak ada perbedaan yang jelas antara mimpi dan jaga. Demikian yang dimaksud oleh Descartes. Benda-benda dalam halusinasi dan ilusi juga membawa kita kepada pertanyaan, yang manakah sesungguhnya yang benar-benar ada, yang sungguh-sungguh asli? Benda-benda dalam mimpi, halusinasi, ilusi, dan kejadian dengan roh halus itu, bila dilihat dalam posisi kita sedang jaga, itu tidak ada. Akan tetapi benda-benda itu sungguh-sungguh ada bila dilihat dari posisi kita dalam mimpi. Halusinasi, ilusi, dan roh halus. Dalam mimpi kita melihat dan mengalami benda-benda itu. Dalam mimpi benda-benda itu sungguh ada sekali. Adakah beda yang tegas antara mimpi dan jaga? Begitulah jalan pikiran dalam metode cogito. Pada langkah pertama ini, Descartes dapat berhasil meragukan semua benda. Pada langkah pertama, Descartes dapat berhasil meragukan semua benda yang dapat diindra. Apa sekarang yang dapat dipercaya yang sungguh-sungguh ada? Menurut Descartes, dalam keempat keadaan itu, mimpi, halusinasi, ilusi, roh halus, juga dalam jaga. Ada sesuatu yang selalu muncul. Yang selalu muncul itu adalah gerak, jumlah, dan besaran atau volume. Pada tahap kedua ini, Descartes mengajak kita berpendapat bahwa yang tiga inilah yang lebih ada daripada benda-benda ketiga macam ini, lebih meyakinkan adanya. Mungkin ketiga inilah yang benar-benar ada. Betulkah yang tiga ini, gerak, jumlah, besaran, atau volume, benar-benar ada? Lalu Descartes mengujinya. Kemudian ia pun meragukannya. Yang tiga macam itu adalah matematika. Kata Descartes, matematika dapat salah. Saya sering menjumlah angka, salah mengukur besaran. Juga demikian pada gerak. Jadi ilmu pasti pun masih dapat saya ragukan. Ilmu pasti lebih pasti daripada benda. Tetapi saya masih dapat meragukannya. Jadi benda dan ilmu pasti diragukan. Kalau begitu, apa sekarang yang pasti itu? Sampailah sekarang kepada langkah ketiga dalam metode cogito. Masih ada satu yang tidak dapat diragukan. Demikian katanya, bahkan tidak satu setan yang licik pun dapat mengganggu aku. Tak seorang skeptis pun mampu meragukannya, yaitu sedang ragu. Yaitu saya sedang ragu. Jelas sekali, saya sedang ragu, tidak dapat diragukan.
bahwa saya sedang ragu. Boleh saja badan saya ini saya ragukan adanya. Hanya bayangan, misalnya, atau hanya seperti dalam mimpi. Tetapi mengenai saya sedang ragu, benar-benar tidak dapat diragukan adanya. Aku yang sedang ragu itu disebabkan oleh aku berpikir. Kalau begitu, aku berpikir pasti ada dan benar. Jika aku berpikir ada, berarti aku ada, sebab yang berpikir ini aku. Cogito ergo sum, aku berpikir, jadi aku ada. Sekarang Descartes telah menemukan dasar, basis bagi filsafatnya. Basis itu bukan filsafat Plato, bukan filsafat abad pertengahan, bukan agama atau yang lainnya. Fondasi itu ialah aku yang berpikir. Pemikiranku itulah yang pantas dijadikan dasar filsafat, karena aku yang berpikir itulah yang benar-benar ada. Tidak diragukan, bukan kamu atau pikiranmu. Di sini terlihatlah sifat subjektif, individualis, humanis, dan sifat Descartes. Sifat-sifat inilah nantinya yang mendorong perkembangan filsafat abad modern. Descartes memulai filsafat dari metode. Metode keraguan itu bukanlah tujuannya. Tujuan metode ini bukanlah untuk mempertahankan keraguan. Sebaliknya, metode ini bergerak dari keraguan menuju kepastian. Keraguan Descartes hanya ditunjuk untuk menjelaskan perbedaan sesuatu yang dapat diragukan dari sesuatu yang tidak dapat diragukan. Ia sendiri tidak pernah meragukan itu dan menggunakannya untuk membuktikan suatu kepastian di balik sesuatu. Keyakinan itu begitu jelas dan pasti, clear and distinct, yang menghasilkan keyakinan yang sempurna. Dalam metode ini berjalan suatu deduksi yang tegas. Bila Descartes telah menemukan akalnya, cara ini kemudian diikuti oleh filosof-filosof zaman itu. Laksana bendungan yang jebol, dalam waktu yang relatif singkat, banyak sekali pemikir yang muncul dalam pentas yang jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan filsuf abad pertengahan. Akal telah menang terhadap dominasi iman. Kemenangan akal pada ronde ini telah menyebabkan tragedi Yunani terulang kembali. Kaidah sains menjadi guncang, ajaran iman menjadi goyah. Orang meragukan sains dan agama. Orang kembali bingung. Tidak dapat dihindari. Humanisme dan rasionalisme yang dikembangkan oleh Descartes telah menimbulkan subjektivisme dan relativisme. Persis seperti kebimbangan alam pikiran pada zaman sofisme tempo hari. Ide-ide bawaan, karena kesaksian apapun dari luar tidak dapat dipercaya, maka menurut Descartes, saya mesti mencari kebenaran dalam diri saya dengan menggunakan norma tadi, cogito ergo sum. Kalau metode dilangsungkan demikian, apakah hasilnya? Descartes berpendapat bahwa dalam diri saya terutama dapat ditemukan 3 ide bawaan, innate ideas. Ketiga ide sudah ada pada diri saya sejak saya lahir, yaitu pemikiran, Allah, dan keluasan. Pemikiran, sebab saya memahami diri saya sebagai makhluk yang berpikir, harus diterima juga bahwa pemikiran merupakan hakikat saya. Allah sebagai wujud yang sama sekali sempurna, karena saya mempunyai ide sempurna, mesti ada suatu penyebab sempurna untuk ide itu. Karena akibat tidak bisa melebihi penyebabnya, wujud yang sempurna itu tidak lain daripada Allah. Keluasan, saya mengerti materi sebagai keluasan atau eksistensi, extension, sebagaimana hal itu dilukiskan dan dipelajari oleh ahli-ahli ilmu ukur. Substansi, Descartes menyimpulkan bahwa selain dari Allah ada 2 substansi. Pertama, jiwa yang hakikatnya adalah pemikiran. Kedua, materi yang hakikatnya adalah keluasan. Tetapi karena Descartes telah menyaksikan adanya dunia di luar
saya, sekarang ia mengalami banyak kesulitan untuk membuktikan adanya. Bagi Descartes, satu-satunya alasan yang menerima adanya dunia material adalah bahwa Allah akan menipu saya kalau sekiranya ia memberi saya ide keluasan, sedangkan di luar tidak ada sesuatu pun yang sesuai dengannya. Nah, tidak mungkin bahwa wujud yang sempurna menipu saya. Jadi di luar saya sungguh-sungguh ada suatu dunia material. Itulah sebabnya Descartes mempunyai banyak kesulitan untuk mengartikan pengaruh tubuh atas jiwa dan sebaliknya, pengaruh jiwa atas tubuh. Suatu kali ia mengatakan bahwa kontak antara tubuh dengan jiwa berlangsung dalam grandula pincellis atau sebuah kelenjar kecil yang letaknya di bawah otak kecil. Tetapi akhirnya pemecahan ini tidak memadai bagi Descartes sendiri. Seperti itu.